けないことだったって勝ってたのにこの手をすり抜ける全部が見えたの形になって揺れるだけ恥って書いてきっとそれだけつまらないな世界で読み合わせあとちょっとで終わりかけてたのになんで生えて全忘れちゃい水まとった本人と噛み合わせ見つめ合えたら Overdose 君と二人許さない日々アイドル悪い夢を見たい Overdose 君と二人甘いハートに Don't stop in music darling 本当に分かってるいけないことだったって勝ってる多分時間だけが過ぎてくもんどり見つめく裸になってしまうだけ Hey きっと止まってくのずっと笑っちまえばいいとふと傷んで腐ってくあの毎回ギスタよりも暴れていくとってもなく全部忘れちゃいそうかぶったなと隣り合わせ見つめ合えたら Overdose 君と二人別れたいのに変に惑わずに嘘が辛い Overdose 君と Selamat pagi Sobat Go, Sobat Mager. 別れたいのに Waktu bagian Saudi Arabia ya. Selamat datang lagi di live stream Rebuat bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Dan gue minta maaf yang sedalam-dalamnya dan juga sebesar-besarnya karena gue telat 1 jam buat live streaming WKWK. Ini bukan hal yang disengaja ya guys. Ada urgensi tadi. Terus habis itu akhirnya gue baru bisa kelar sekarang. Dan seperti biasa dan sesuai dengan judul dan juga thumbnail, live streaming kesempatan kayak kita bakal kembali lagi buat ngeriek WKWK. Come on Maps, let's go. Let's go. Gimana beda hari Seninnya lancar semua? Setelah sekian lama kalian semua udah merasakan hari libur? Ada Senin biasanya makin malam makin upset. Semoga tidak ya, semoga tidak. Bismillah. Nggak ada kok, nggak ada hal-hal makar yang kita bakal obrolin kok, santai-santai. Ini cuma sekedar memes live stream aja. Ya, harusnya aman ya. Reko, welcome Zaki, Damaham, dan SPZ, Lintang, Ocang, Omaril, Firdaus. Siapa nih yang live nih? Malam hari nih. Coba gue pengen lihat dulu. Penasaran soalnya. Oh ada Andri. Oh anjir nih keren nih sumpah. Ini perkara keren banget nih. Yang wakil wali kota Bekasi gak sih? Terus habis itu ngelawan yang punya perusahaan di sana, anjir. Jarang ada wakil wali kota Bekasi yang ini men, wakil wali kota yang bener-bener pengen menyelesaikan permasalahan warganya gitu. Terus habis itu akhirnya sampai viral kan soalnya yang punya perusahaannya ngelaporin dia. Oh Surabaya, oke. My bad. Serubat. Pengen gue bahas tapi nantilah. Belum gue perdalam, gue baru lihat ininya doang. Permukaannya doang. Ini gara-gara ini. Hampir gagal tuh. Anjir keren banget buat thumbnail. Is this AI bro? Jauh-jauh tadi lewat daerah gue Jakarta dan lebih dari 7 mobil Range Rover anjay. Yang live siapa aja malam hari ini? Oh Bang Brando. Main Path of Exile. Oke ini gamenya Bang Eno. Jadi musik tapi mau jadi badut. Oh Om TP live streaming juga. Live streaming apaan dia? Anjir main God Simulator men dah. Ada Jumers, ada Mbak Lilis juga, Miu live, oke. Terus abis itu ada Senzia, ada Marin, ada Daisy. Saya ini juga live, X Curukucuk rank silver tapi aim action dan masih pada mainin Valorant ya? Tapi kayak cuma gara-gara gue doang gak main dah. Jadi ngerasa kayak Valorant udah kagak ini lagi men. Kagak relevan lagi. Tapi kayak gue bakal balik buat main Valorant dah di beberapa kesempatan. Yang Surabaya ada wali kota langsung ke pabrik tentang kasus ijazah ketahan. Iya betul. Itu yang tadi sebenarnya sorry. Bukan Bekasi ya, Surabaya. Katanya punya perusahaan, saya ini salah apa, mediasi aja nggak ada. Wah.
Makanya gue harus perdalam lagi biar seenggaknya aman ketika gue ngejelasin. Anjing kocak banget. Ngopi yang baru gue rilis kocak banget anjir, ngomongin soal hak cipta dari Om Bobon, konten masak besarnya gitu ya. Tanggal 13 baru didaftarin. Seru banget itu sebenarnya. Oke, anyway, sekarang kita bakal coba buat ngeliat memes yang di-share sama lu pada di Discord Bando Daerah 1. Jadi karena udah larut gitu ya, udah jam 10 malam nih, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go, kita bakal sama-sama lihat Uchiha Salim again. Selalu saja ada di setiap masalah terbaru, gue sampai bosen anjir. Oke, apa nih Om Marwan? Ngaca di cermin, Teh Yung mah lewat, ngaca di kamera HP mah. Nih ya, lu mau pengen dapat foto atau looks lu yang paling ganteng, itu tahu nggak mau di mana fotonya? Jadi lu coba naik gunung waktu musim kemarau gitu ya, atau lagi cerah-cerahnya, terus habis lu foto tuh di base campnya atau di gunungnya, anjir lu bakal ganteng banget coy. Serius. Foto lu di gunung versus foto lu di sekolah atau di rumah itu anjir beda jauh banget, sumpah. Buka kamera langsung kamera depan. Gila. Gue pun gak nyangka itu. Tak kenapa ya, tiap kali gue naik gunung gitu ya, gue ngerasa foto-foto gue tuh bagus-bagus semua men. Kecuali emang yang difotoin sama Egi gitu. Ya maksud gue foto gue sendiri gitu, gue yang moto itu anjir bagus-bagus banget. Mungkin karena pencahayaannya kali ya. Faktor pencahayaannya kali ya ngaruh. Kan kalau misalkan di daerah-daerah rendah itu kan pembiasan sinar mataharinya kan sudah mulai ini ya, terpecah gitu gara-gara semakin dangkal sinar itu masuk. Sorry di live sama sore di voice note WhatsApp beda lu, dia jembatan di foto Egi. Bayi ngevotin lu juga ada yang nggak siap, memang tai gitu. Sifat asli seseorang bisa lu lihat ketika lu ajak orang tersebut naik gunung. Apakah itu bakal termasuk teman yang gampang ninggalin lu? Asal motoin lu gitu ya? Atau justru greedy dengan menghabiskan setiap bahan makanan? Tiga-tiganya Egi gitu. Welcome Amerjan, welcome. Oke, by the way hari ini gue kurang semangat gitu ya, agak sedikit kecewa sama diri gue sendiri karena gue cuma bisa buat 2 video ngopi doang. Satu baru aja gue rilis dan tadi pagi gitu baru aja gue bikin. Gue sih targetnya 3 sebenarnya hari ini, cuman kayaknya nggak dapat, tapi nggak apa-apa lah. Semoga besok beneran bisa dapat video ngopi lebih banyak biar nanti gue bisa langsung RT gitu. Soalnya ada 2 video, udah bukan 2 sih, maksud gue ada 6 destinasi RT yang harus gue edit. Dan kayaknya nih ya, satu gunung ini bakal gue pecah jadi 2 part nih. Jadi emang bakal banyak juga nih editannya. Bismillah, semoga kelar at least satu episode dulu aja. Malam, thank you Temereme, thank you. Lanjut apa nih? Nadrezi. Imagine being Bro got beef with babies. born in 2025. My brother, you missed everything, bro. You missed the whole storyline, fam. Like, you missed everything. Fucking dumb baby. Like, imagine signing documents 03/06/2025. Fucking dumb baby. Imagine bayi itu lahir tidak merasakan corona, anjir, sumpah. Happy banget. Terus ngebuat orang-orang zaman sekarang ke-trigger. Om, inflasi ini ente ngaruh nggak ekonomi ente? Gue sumpah om, gaji gue awal cair langsung habis anjir, barang-barang pada mahal, duit 50k kayak nggak ada apa-apa ya. Gini, inflasi mungkin nggak terlalu berpengaruh gitu ya dalam hidup dan juga ekonomi gue, tapi secara pendapatan pasti sangat amat terpengaruh. Kenapa? Karena penonton-penonton gue kalau misalnya merasakan inflasi, jelas jumlah donatnya akan berkurang gitu loh. Langsung ngefek ke gue, men. Yang penting Om Ray sering upload aja. Ya, gimana caranya gue sering upload gitu kalau misalnya gue lagi ngedit? Apa nih Yuta? Oh my god.
The luckiest and unluckiest boys in Bengkulu. Damn. Ini pending ya buat si bocahnya. HP bener-bener dikasih ke dia. Terus ilustratornya juga dapat duit. Yang gue pertanyakan aja adalah kenapa ada anggota DPRD yang tiba-tiba nimbrung ngasih gak sih dia? Ngasih HP gak sih ke si ilustrator? Kayak enggak ya. Cuman nimbrung doang gitu. Terus seakan-akan jadi penengah dan juga mediasi gitu loh. Bingung gua. Lanjut aja, The Power of God. Hakim yang adili kasusnya ditangkap karena suap. Tom Lembong percaya yang maha adil. Damn. Sebenarnya nih ya, dari awal ada berita yang memperlihatkan kalau misalnya hakim tersebut punya jam yang mahal banget, katanya itu udah susi. Tapi kan kita nggak bisa suzon gitu ke orang, iya nggak sih? Harus positive thinking aja, mungkin emang nggak ada usaha yang lain atau segala macam. Nah, gue pengen baca ini nih karena gue belum baca sama sekali nih. Di Kumparan ya, Kumparan Tom Lembong coba. Harusnya sih di Twitter ada ya. Kumparan. Oh, ini kasus yang pernah ditangani 3 hakim menerima suap dalam vonis on slag ekspor CP0 anjay. Kalau kasusnya coba cek. Oh ini, oh my god. Agam Syarif Baharudin, Bogor 24 Maret 1969. Hakim tingkat pertama yang bertugas di pengadilan negeri yang mempunyai harta kekayaan saya 20,3 miliar dengan LHKPN. Agam Syarif pernah mengenai kasus yang melibatkan Rizik Syihab terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang yakni membuat kerumunan di Megamendung Bogor. Oh shit. Aduh, cakep banget sih. Om Depa, welcome back coy. Damn, stop Joko Minto. Saya percaya nggak Instagram X Walcott Bandung dihack? Kalau bagi gue itu kayaknya nggak tahu lah. Ali Muhtarom merupakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Tipikor di PN Jakarta Pusat dan harta kekayaannya memiliki kekayaan senilai 1,3 miliar. Kayaknya bentar deh, harta kekayaan sampai 2,3 miliar ini teman-teman pas tahu hakim mana cerita kena ketemu di ruang yang sama karena jadi banget ya. Bentar, mereka kena kasus apaan? Kasus yang pernah ditangani dalam penerima suap tapi hartanya masih 2,3 miliar, men. Sekarang tuh korupsi tuh bertriliun-triliun dan hartanya masih 1,3. Kurang jauh, men. Terlibat sebagai hakim anggota dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan. Nah loh, dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Menteri Perdagangan Thomas Tarikasi Lembong, ia digantikan oleh Hakim Ali Setiawan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait putusan korupsi ekspor CPO ya? Kok CP0 sih CPO? Bentar. Oh ini yang dilaporin. Oh iya betul. Ini kok kayak gini berarti emang beneran ada suap di kasus Tom Lembong atau gimana dah? Dengan korupsi mantan menteri jangan sebagai tersangka dalam kasus suap. Bentar, gue nggak paham deh. Jadi ini hakim yang menangani kasus Tom Lembong atau justru hakim yang menangani waktu zamannya Tom Lembong terus habis itu kena suap? Gimana sih? Itu kasus hakim. Oh, iya betul. Oke. Ini kasus si hakimnya. Oke. Jadi masih belum ada hubungannya sama ya yang berhubungan sama Tom Lembongnya itu karena emang dia jadi hakimnya. Hakim penetapan kasus dari Tom Lembong. Oke. Ketiga hakim sudah tersangka dalam kasus suap atau gratifikasi terkait putusan lepas
Korupsi ekspor crude palm oil di 3 perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group adalah Joyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Menerima suap total mencapai 2,22,5 miliar. Wow. Joyamto, hakim dengan jabatan pembina utama muda dalam laporan harta penyelenggaraan negara LKPN melalui triliun milik harta 2,9 miliar. Oke. Nak tukeran orang titipan. Tukeran orang titipan, taibat ya. Orang-orang yang dirindukan Palu Gada, Munkar Nakir. Subhanallah, Najul menjalik. Kocak banget sih, hakim hukumannya kena kasus. Terus saya pikir hakim Indonesia beribu melihat foto itu. Ya kan, hakim itu kan dalam Islam pun ada 3 kan. Dan 2 diantaranya bakal masuk neraka. 1 diantaranya yang akan masuk surga. Dan itu yang paling berat. Hakim yang menetapkan permasalahan dengan sejujur-jujurnya. Hakim yang menetapkan sebuah permasalahan dengan keliru. Dan hakim yang menetapkan permasalahan dengan tipu daya. 3 itu. Itu hakim yang menangani kasus Lembong tapi ternyata dijadi tersangka suap. Iya, oke. Gue udah tahu. Katy Perry is set to go space in just under 30 minutes. What? Terus balik lagi gitu. Gimana sih? Oke. Ayo lanjut. Oh gitu. Ayo Lukazi 89. Mijo, are you okay? Yeah, Ma. You okay? See, I'm downtown helping Gloria. Oh, have you met? ¿Quieres? Taibat. Masuk aja kali ya. Masuk aja lagi ya. Itu si tikus. Kentut. Oh nih Mashiro. Semoga bocilnya tidak stres gitu ya dengan hujatan-hujatan teman-temannya di sekolah ataupun orang-orang di internet gitu ya. Mungkin ada yang langsung terdengar gitu ke kuping dan juga ke matanya dia gitu terkait opini-opini orang-orang yang sudah tahu fakta yang sebenarnya. Dimasak satu negara. Jangan sampai lu jadi alasan nih anak malah depresi anjir. Sumpah, tapi emang sangat disayangkan sih dengan sikapnya. Cuman ya semoga ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat dia gitu. Kalau misalnya pada akhirnya justru lebih merasakan kesengsaraan dibandingin kebahagiaan dapat iPhone gitu. Untuk selalu berbuat jujur kapanpun dan juga dimanapun ya gak sih. Sumpah gue gak iri anjir sama dia dapat iPhone, kagak bisa beli gue. Gue malahan farming views nih gara-gara lu. Terima kasih banyak. Biar depresi dan jadi pelajaran. Enggak sampai buat bocil depresi anjir, enggak kayak gitu. Malah emaknya yang nyari, malah emaknya yang promosi ini berlangganan. Kentut ya. Hey, Choco Minto. Bentar. Gue pengen lihat videonya Fandi dulu. Oke, lanjut. Oh nih, anjir lah, Berto ternyata ada komentator bola Indo yang agak freaky. Sumber IG tertera. Beberapa kali Atep Oh, tuh. Tidak boleh memperlihatkan pertandingan sepak bola. Terima kasih banyak. Akiba Komori. Oke, Donto akhirnya digebugin. Keinginan semua orang di Indonesia. Lanjut. Nah, nih, Not Rezi. Rezero. Katanya di season terbaru Subaru beneran jadi MC ya? Nggak yang mati-mati terus ya? Gokil juga. Akhirnya jeripainya membuahkan hasil men. Faruna, kenapa ada banyak orang yang kesulitan mencari arti hidup padahal di KBBI ada? Oh iya, bener juga. Bodoh emang orang-orang yang mencari arti hidup. Lagian lu nyarinya ke Mario Teguh sih salah men. Rover in the world of Genshin, either in the realistic world of Wua. No, Tabibito. Emang real coy. Emang real. Kayaknya seru kali ya kalau misalnya kita reaction meme Wua X Genshin sama VTuber yang demen banget main Wua gitu. Jadi dia bisa ngajarin gua referensi Wua-nya, gue bisa ngajarin dia referensi Genshin-nya.
Seru gak sih? Siapa ya kira-kira VTuber yang cocok ya? Yang sering main Hua. Anti bully, tapi kalau ada kontrak ngincer jatuhin mental orang mulu. Gas, kayaknya seru. Siapa ya? Oh. Dilan Pro. itu ngajakin main Laska anjir. Regroup keluh kesah ngapain bego? Regroup keluh kesah deh. Ya lanjut. Sama Dika, ngapain sama Dika anjir? Dika mau mainnya sama The Gamers. Arang Preksik Faruna bersama Furina bersama Rover anjay. Oke juga. Ayo temen ya. Kin9 285 fix a fix level look up. This will be at least 1600 Hoyo. Best I can do is one drumstick. Apa nih? Making a one drumstick joke Genshin is stingy in 2025. Let's see. Okay, profile. Only one comment on Genshin sub in the past month. Made similar one drumstick joke. Misinformation about Genshin on HSR sub. More activity on WoW and HS. Ini drama apa lagi coy? Ini apa lagi coy? Look at my... Ini apaan? Look at my country and people and its people. Dog racist how? Ammunition too. Please read first before replying. Is it a joke bro? Why are you being racist? Ini apaan? Men, gue gak tau referensinya anjir. Sumpah ini drama Genshin babi buta. Ada gambar pelernya. Coba lu liatin gue dong anjay. Mana nih? Nando demo. Yang mana? Di mana ya? Gue download ya? Aduh lupa gue. Tenggelam. Adalah next apa nih? Nutrezi. Oke, Roblox. Ini permainan bocil yang dapat HP dari Willy Salim ya. Oke, terima kasih banyak Om Rezi. Lanjut, apa nih? Ren. Orang boleh bang setelah merasakan satu persen penderitaan orang Jawa. Masih digoreng lagi ya elah. Masih dibanding-bandingin lagi ya elah, nggak ada yang kelar nanti gitu loh. Bakal keinget terus. Gimana ya? Lah ya, jadi introspeksi aja lah ya. Untung gue sampai sekarang ngejokesnya tetap Sunda. Suku gue sendiri gitu. Jadi mungkin alasan kenapa orang-orang jadi pada demen banget ngomongin soal Jawa. Karena kalau misal lu sadar gitu ya, banyak banget anjir teman-teman lu dari Jawa. Padahal mereka gak tinggal di Jawa anjir. Terus abis itu lu familiar sama orang tersebut. Dan pada akhirnya secara sadar tidak sadar kayak temen lu yang Jawa seakan-akan memberikan jokes Jawa ke lu gitu. Jawa and pas. Nah habis itu lu nge-overuse dengan menjadikan meme di internet gitu loh men. Kayak gitu coy. Lebih tepatnya Jabodetabek ketemu Jawa. Iya banyak banget teman-teman gue dari daerah Jawa. Yang kaget mah kemarin tuh waktu gue ke Kepulauan Aru, lu bayangin dah gue ke Selat Workai anjir. Workai itu pulaunya ada di bawah Papua men, pulau terpencil. Ada warung Tegal men, the freak. Ada warteg. Lu yang punya legit orang Jawa. Oke. Damn. Survival skill ya ngeribat emang gokil. Steady damn apa nih? Nah. Bukan gue yang buat ya, Bapak, Pak Prabowo, Pak Jokowi, bukan saya yang buat. Saya cuma ngeliat doang memenya ada di forum yang saya kelola gitu ya. Dan kalau misalnya pada akhirnya ada
himbauan untuk kerjasama agar meme ini dihapus. Aku bisa berkooperasi. Terima kasih banyak. Diain juga. Tadi Faruna. Device nggak ngaruh skill ngoding, dev yang make Ya kalau misal game devnya cuman bagian logic dan juga ngoding harusnya nggak masalah gitu. Tapi biasanya dibarengi juga dengan testing grafik gitu loh. Itu yang bermasalah men. Lukaze 89. Geo perfectionist seseorang langsung murka aja ngelihat kejadian ini. Sengaja banget kengomongannya kentut. Damn, ribet. Oh nih, Arung. Oke, yang kanan cowok, yang kiri juga cowok. Oke. Gue bisa langsung nebak kok. Santai. Aku sudah bermain Discord selama 5 tahun dan saya sudah tahu gitu. Saya juga udah punya alat pendeteksi femboy, alright. Gak usah khawatir. Gue tahu ini berdua cowok dan this is gay, bro. And as someone who already married, that is not jannah, alright. That is not something that you can go to the jannah. Roro nggak dibawa Roro. Kayak tepar dia. Did they make a trick? Halo. Halo. What did I'm watching, bro? Gua nggak WK untuk melihat ini, man. The hell? Aneh, I hate it when jokes Hitler steals my nude. Random banget. Hitler-chan, hai, Nani Gaski. Siapa yang udah nonton MC movie? 10-year-old me, 12-year-old me. Oke, punchline di mana? Punchline, let's go. Gini doang aja the hell. Oke, lanjut apa nih? No Trezi. The Kalm Starkov raid. Sigma on the wall. Who is the sigmiest of them all? Damn. Let's scope. Kena haki anjir, gak cuman kena bullet doang itu. How are you alive? Yang ribet main game-game perang kayak gitu ya, baru sadar gue. Anak gua Aska dari dulu ikut. Bentar, stop. Gue kayaknya pernah main game perang juga. Terus habis itu keinget banget sampai sekarang gitu. Game perang PS2 namanya Desert Ini apa gua gitu. coba diinget-inget. Gua koncoku sing jenenge gua cuma loro. Lek gak gua tel, yo gua plek. Gimana sih lu? Ini gua yo. Suro, jancuk suro. Kon kok gak mate-mate. Men, ini ada di post credit sini Jumo kah, Dem? Nah ini Desert Storm kok nggak salah. Gue sama temen gue main game ini anjing. Ini ya? Ini gak sih? Bukan. Ini ya? Ini ya? Desert Storm. Iya, enggak yang perangnya itu di apa namanya? Nah, ini nih.
Anjir ini sama temen gue anjir main game ini anjir, sumpah dah good old days banget. Tapi ini nggak ya? Oh ya ini coy, Desert Storm 2 men. Emang kayak gini ya? Kok perasaan dulu gue ngeliatnya bagus banget gitu loh. Avoy, Bradley John ya. Remember Delta Force, Black Hawk Down sama Black. Ini ya? Oh ini coy bener. Tapi kok kayaknya bukan kayak gini dah grafiknya. Gue ngerasa kok grafiknya bagus banget gitu loh. Ih tapi ini kok. Gue pernah main sama temen gue berdua anjir. Di rental, sumpah good old days banget. Sumpah. Desert Storm. Sumpah dah. Long play. Ya ini yang gue mainin anjir di PS2. Jadi yang bikin memorable itu jadi temen gue susah banget diajakin main coy. Sampai kalau misalkan gue ajakin main tuh nyamper ke rumahnya dia harus nyapu dulu, nyapu halaman dulu, bersih rumah dulu. Abis itu baru tuh gue OTW sama temen gue. Dan karena kita main PS ya, ini mana tuh rental kan otomatis harus bayar. Biasanya gue yang bayarin anjir. Jadi gue main terus tuh sama dia berdua anjir, seru banget main game ini. Oh iya ini anjir gamenya sumpah. Oh kangen banget gue. Oh iya ini anjir. Men beda banget anjir. Gue ngerasa zaman dulu tuh ini bagus banget coy. Ini gara-gara Final Fantasy 16. Oh itu pertarungan Ifrit versus Phoenix anjir, gue langsung kayak gue langsung ditampol sama game dengan grafik yang gila bagus banget. Terus Elden Ring gitu ya. Brele, Volley, Connors, Jones, iya anjir. Ya kita bisa ganti-gantian kan ya, anjir. Damn. Wah gila kangen banget gue ngelut-lut. Oh iya sebelum PUBG ada Desert Storm 2 ya. Lah Indonesia? Oh bukan. Ya bener. Damn. Ya gue suka bagian ngambil weaponsnya juga sih anjir. Seru banget. Gue bisa main online gak sih? Game-game PS2 kayak gini. Pengen gue ngulang lagi main game PS2 gini sama Dika gitu. Tapi kok emulator gak bisa ya? Damn. Anjir kangen banget. Oke, lanjut. Apa nih, Om Ren? Gua main Genshin yang gua suruh gacha cuma Purina, support bagus buat semua orang. Dan kalau dia ngomong Pak Purina sama Papan, mending Mami Silones gua tabok. Tanya anaknya gue tabok. Damn. Furina C1 nah. C1 nah Furina. Tapi katanya kalau Furina bagusnya C2 ya? Damn. Gak bisa gue kalau misalnya C2 gak ada duit. Kurang satu bijinya. Apaan? Cara menjadi gemoy agar dicintai orang-orang. Berarti kalau lucu, tertawa hangat, peluk orang-orang, dicintai orang, jadi presiden. Gue suka bagian dimana komika sama ilustrator yang duluan tahu kalau misalkan permasalahan negara itu emang bener-bener harus dipelajari gitu. Gokil. Kayak sejarah terulang kembali anjir kalau misalnya justru seni yang akan pertama kali ngerasa kalau misalnya negara itu lagi nggak baik-baik aja. Like this, and then I can do it for the finally I can go mining, no mods, no texture pads, nothing. No, it's Herobrine. What?
Ya serem banget coy, sumpah. Gue main Minecraft lagi, gue bakal kebayang kayak gini nih, sumpah serem banget. What is that? What is that? Oh my god. Malam chat udah lama gak mampir kesini. Adik gue habis dari Inan lagi gara-gara DBD, minta doanya om biar cepat pulih ya om. Amin Jay. Lu ada BPJS nggak? Berapa juga tuh kalau misalkan gak ada BPJS? Maksudnya gue gak ada BPJS nih. Gue pengen coba buat daftar gitu ya, tapi ibu negara anti banget anjir sama asuransi. Ya, padahal bisa kebantu juga tuh dengan harga. Tapi gue tetap nabung juga buat kesehatan. Tapi ya gue tahu kalau misalnya nggak akan cukup kalau misalnya pada akhirnya tuh sakitnya tuh yang udah dalam tahap butuh operasi dan segala macem gitu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What am I eating? Kiss me on my hot mouth. Biar mau yang penting dia cepat sembuh aja, amin. Nah bro, I'm off. What was that bro? Oh my god. See if I can find anything. Semua ini kurs videonya Minecraft man, udah hell. Nah bro, nah. Oh god, I'll just clutch. For the enchantment table I need 2 diamonds and a book because... Damn, what's that video bro? That's creepy man. Akiba, Tell me who's a good boy. this cannot be real here. I said, tell me who's a good boy. That's right. Can you come closer, please? Can you ask nicely? What else are you supposed to say? Mommy. That's right. Now, who wants their feet? Who wants their feet? Di saat itu dia sadar bahwa kelakuannya akan menjadi jejak digital yang kelam seumur hidupnya. Tell me who's Osvaldo. Barang bukti bisa dipalsukan, persidangan bisa dicurangi. Hah? Gimana? Itu beneran sound efeknya? Hanya kedua mataku yang bisa kupercaya. Barang bukti bisa di... Barang bukti bisa dipalsukan, persidangan bisa dicurangi. Anjay. Hanya kedua mataku yang bisa kupercaya. Barang bukti bisa di... Damn, ML pun bahkan ngeros loh, gila ngeri banget. Enggak bang, itu bukan ngeros, itu emang voice pack tetap saja. Kalau kita bandingkan dengan Ice, ini helm Gojek gue aneh banget. Ntar ini virus production yang ketawa-tawa. Anjir jadi Kamen Rider anjir. Sinar terang bijiku percaya diri. Tak kusangka wahai engkau seorang waria. For most of you online. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Okay. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. Apa sih? Kayak penting banget gitu men. Aktivis lo di Discord santai aja napa sih anjay. Setiap orang punya kesibukan masing-masing men di real life. By Bruce sama Lisa ya, ini namanya Lisa ya, Lisa Blackpink. Oh terus ini HSR, ini kalau nggak salah Herta ya nggak sih? Terus ini siapa yang kiri? Siti. Oke, lanjut apa nih? Not Reggie. Moving from TikTok to Insta. Everything from the machine, and now all that remains is perfect hatred. Anjay. Buset, keren juga ilustrasinya. Damn. Lanjut apa nih? Lokasi 89 again. Lalu Jiras River. Cosplay 10 of the 10 to the point. Gak cuman nge-cosplay artis stage-nya aja gitu, tapi audiensnya, men. Peak Cinema. Gila gokil banget. Impersonate-nya bener-bener jago ini, cewek.
何か好きチョコミントよりは納豆はい何か好きストロベリーフレーバーよりは納豆ちゃんはい何か好きクッキークリームよりは納豆みんなTai banget ternyata. Yeay. Kawaii desu ne, kawaii desu. Kawaii desu ne. Gamers are better than voice actor. Fuck. No, that's the worst decision you could ever make. Right now, that's the worst decision you can make. Just get in the elevator. Get it, go. No, ketarik, no. Padahal dia yang masuk duluan. Anjir udah lama gue gak main game horror bareng anak-anak. Nanti main repo. Rabu bismillah. Oh ya, by the way ada kemungkinan kalau misalkan ranking live stream kita diundur ya, ngeranking lagu-lagu villain. Kita bakal ganti agendanya ke hari Kamis. Jadi hari Rabu kita bisa collab bareng Andika sama Nyai dan Cecil. Kita main repo berempat. Oke, satu squad. Cukup 4 orang saja. Oke. Semoga kita bisa menaklukkan game tersebut. Oke, lanjut. Yoi. Arwan. Oh nih. Perampasan aset miskinkan koruptor. Prabowo apakah adil anak yang menderita? Maksudnya apa, Wo? Mau gue makarnya ya, respect. Orang berani banget ya buat meme itu ya. Sumpah, astagfirullahaladzim. Iya, kok gak berani ya? Maksudnya kan kayak kita pun bahkan ketika ngomongin soal undang-undang yang dipercepat gitu ya. Terus abis itu undang-undang itu justru berpotensi dipersenjatai sama pemerintah sendiri. Kita pun pesimis gitu kalau misalkan undang-undangnya bisa digunakan dengan baik gitu. Takut mungkin karena udah gak ada oposisi lagi kali ya. Udah pada gak ada yang benar-benar terang benderang bela gitu. Langkah catur setiap partai ngeri juga anjir, pada akhirnya benar-benar masuk ke pemerintahan gara-gara udah pada muak gitu gara-gara kemarin di periode kedua. Orang pada ngelihat nasibnya PKS yang nggak berkembang sama sekali gitu loh. Lanjut, Lokasi 89. Buset badag. Gak berani karena kalau udah lengser terus gimana? Oh, you got the point. Kebawa om, tadi presiden kita dikatain tapi selalu aman, beda sekarang. Nah itu cuy. Bahkan sekelas PDIP pun bakal, nggak cuman udah bakal ya, udah benar-benar masuk ke pemerintahan. Sekarang mana oposisi? Anjir, demokrasi aman gak ada oposisi, the hell. Amerika itu 2 partai, cuman partai bener-bener tahu gitu fungsinya apa, ya nggak sih? Jadi kok kebayang gak sih kalau misalnya Amerika tapi Demokrat dan Republiknya sama-sama satu koalisi gitu, ngedukung pemerintahan terus. Anjir, rebel itu sumpah dah sipilnya. Di Indonesia justru banyak banget partai malah nggak ada kelihatan oposisi sama sekali, lucu banget. يعني تفضل الآن يعني تفضل سعد على تفضل يعني تفضل jadi waifu. الآن يعني تفضل. Lanjut apa nih? SNZ. Imagine trying not to let inside the Trojan house and your homie look at you like this. Damn, that's bold. Lanjut apa nih? A man called Eja. Om Eja, welcome back. Malu aku malu pakai jersey MU. Kenapa sih? Men, gak masalah men. Lu calon-calon penghuni surga anjir. Meskipun Red Devil gitu, tapi lu selalu dihujat mulu men. Imagine pahala yang didapat gitu ketika dihujat dan diejek. Gue yang sering share meme fanboy ke bro di IG. Bro menjadi land body fanboy eksotis asli kenjeran. Tiba-tiba naksir gue. Hati-hati dengan siapa kau bakal nge-share meme-nya, oke? Ciba Yindir tadi malam bukan Cionana. Surga jalur fans MU. Damn, alright, lanjut. Shit, is ya. Masa waktu ditemukan orang, akhirnya bisa lihat ibu dan ayah saat muda gue. Oh tidak, Joan Art, jangan titipkan lukisanmu itu ke arah Pak Putra.
Nih ya. Tapi buat lu semua yang nggak ngeh gitu ya. Sebenarnya MC acaranya Willy Salim pun udah ngasih tahu anjir. Kalau misalnya itu bukan artnya si bocil gitu ya, mana ya? Lah, udah ketemu sama Willy Salim apaan sih? The freak. Gila, update-annya kenceng banget ya dramanya ya. Baru aja gue buat. Emang langsung dikontak om kemarin. Oh. Enggak, ada delay dulu coy. Ada delay dulu coy. Man. Meanwhile ibu dari si anaknya yang sudah ngebela mati-matian gitu. Kalau misalkan anaknya bukan pencuri. Anjir. Pride. Susah banget emang buat ditundukkan, sumpah. Lumayan engagement om, iya betul. Terus asas feel, iya nggak damai nggak asik ya. Mau sampai kapan tapi sebenarnya Om Ocang jangan sampai anaknya pahit-pahitnya malahan ngelakuin hal yang nekat gitu. Mending ya udah dikelarin aja. Iya nggak sih? Nah. Dapat iPhone. Buaya! Nggak seperti mau nggak. Maksudnya di Bengkulu ada buaya. Siapa yang udah follow katakan? Gue akan melihat konten-kontennya Willy Salim, Om Bobon, dan konten-konten bagi-bagi makanan, bagi-bagi hadiah itu cuman sekedar konten belaka anjir. Bukan sesuatu yang bisa disamaratakan dengan orang bener-bener baik ngasih tanpa adanya embel-embel men. Karena justru kita juga punya peribahasa kan. Peribahasa tuh hadis gitu. Kalau misalnya kita ngasih itu tangan kiri harus bener-bener gak ngeliat apa yang dilakukan sama tangan kanan gitu. Tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak tahu kayak gitu. Beberapa hal yang perlu dihindari satu momen naik motor ya. Bang aku udah follow kamu, aku dapet. Iya ini soalnya secara resiko gitu ya, secara dampaknya bakalan berat banget gitu loh cuy. Susah men ngajarin anak atau orang tuh buat gak minta-minta gitu loh. Secara tidak langsung apa yang dilakukan sama Mr. Beast juga sama men. Ngebuat teman-teman di internet pun bahkan gak sadar kalau misalkan mereka basically ngelakuin hal yang sebenarnya secara adab kurang bagus juga gitu, minta-minta. Tapi kan mencoba peruntukan gitu. Tapi yang tainya adalah ketika minta-minta itu harus nge-tag beberapa akun-akun temennya gitu. Kalau misalnya gue di-tag mulu kan tai gitu loh, iya gak sih? Iya. Susah aja nge-build up mental mandiri tuh. Mental anak biar gak minta-minta tuh. Apalagi kalau misalnya muslim kan, per tahun ada lebaran gitu. Soalnya dikasih kan. Mental rezeki Mas Anwar, aku lihat nih. Bapak-bapak ini semangat banget tuh sampai kayak kayak gitu. Lukisan, ada yang baru lukisan. Maju. Siapa yang bikin ini, Bu? Ini yang bikin kakaknya, tapi dia malu karena anak SMA. Ya kan? Lihat. Dengar keterangan ibunya dah. Dengar ibu ya. Ini yang bikin kakaknya, tapi dia malu karena anak SMA. Malam sayang, saat malam. Jadi si bocil ini tahu sebenarnya kalau misalnya yang bikin ini bukan dia anjir. Tapi justru orang-orang tuh dikomporin sama nyokap dari si bocilnya. Anaknya nih basically kayak dalam kondisi dimana dia tuh kayak anjir gue mau jujur atau kagak ya. Gue udah jujur nih tapi orang-orang kiranya gue gak jujur tapi gue tetap dapat gimana ya. Selamat 69 juta pengikut di TikTok. Peringkat 12 dunia, mantap. Kamu pilih
beli HP atau tiket umroh ke tanah suci? Dari poin ini si bocil pasti mikir kayak anjir, gue dapet nih HP. Ya kali gue kasih ke kakaknya. Dia nggak mau hadiahnya diambil balik, ya gimana ya? Namanya bocil kalau dikasih ya pasti bakalan inilah tergiur juga anjir. Dem. Padahal yang ngegambarnya belum tentu pengen HP iPhone ya. Bisa aja umroh anjir. Dari sini sih adeknya mikir kayak anjir, nih kalau misalnya gua kasih ke kakaknya gua nanti nggak dapet gitu. Jadi ya udahlah. Terus ibunya udah kepalang seneng anjir anaknya dapat HP, sumpah dah. Gue yakin ibunya juga mikir tuh kayak kamu gambar itu dari mana? Emang kamu gambar waktu datang ke sini di rumah? Iya bu, aku ngegambar pakai telepati anjay. Cepet juga tuh ibu mikir alasan. Ya gak cepet-cepet amat juga sih. Bang mau nonton? Mau lah. Gue lagi nyari ininya men, schedule men. Penuh mulu, sumpah jumbo ngeri banget dah. Hari ini kayaknya. Tapi gak tau dah. Kayaknya masih tayang gak sih sampai minggu depan harusnya. Kalau milih umroh dan ketahuan bakal gak umroh tuh bocil untung milih HP. Betul sih. Mas kakak makanya pilih HP. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila. Masih kayaknya meraih banget ada komik di X tentang film jomblo yang dibawa-bawa. Udah tahu gua. Yang tidak mengajarkan hal yang baik karena musrik kan, temennya temen hantu. Ya Allah, Bu. Bocil mah mana ngerti. Ya kalau misalnya emang kagak ngerti dikasih tahu sama ibunya gitu, nak. Di dunia ini emang ada jin, ada setan kayak gitu. Cuma untuk penggambarannya hanya Allah yang tahu seperti itu. Manusia hanya bisa berimajinasi seperti apa. Tapi kita sendiri yang nanti merasakan. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Justru itu bagus buat mancing anak untuk penasaran tentang hal-hal seperti itu. Dan kita bakal jelasin. Apalagi kalau misalnya anak umur 3-5 tahun kan mereka selalu bertanya gitu tentang sesuatu yang dia tidak tahu ya gak sih. Nah kita sebagai orang tua tuh harus ngejelasin. Sepinter-pinternya kita ngejelasin kayak gitu. Nih orang film anak kok yang mempermasalahin yang mempermasalahkan ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya Allah. Gitu umur sih kalau kata gue tawa-tawa aja sih soal yang kayak gitu. Dia kontra hal gaib sama sponsor. Oh sponsornya kebanyakan kah? Atau kenapa? Gue gak tahu ada itu. Men lu gila loh. Film animasi, pembuatan film animasi yang cuman tayang di satu negara doang. Itu nyari untungnya susah anjir. Sumpah. Hah? Sponsor boykot? Oh ya? Oh apaan tuh? Sponsor afiliasi gerakan BDS. Oh, wow, oke. Iya, gue akan selalu berteguh dengan prinsip gue sih. Kalau misalnya ngomongin soal film, itu nggak cuma satu kru doang, nggak cuma satu orang doang gitu. Film itu nggak cuma dibuat sama satu orang yang memang terafiliasi, tapi ada banyak banget. Menurut gue nggak adil kalau misalnya ditembak satu aspek terus habis itu orang-orang ngeboikot. Orang sutradara sendiri, Om Brian Hadi aja dia agamis banget kok di Twitter. Ada juga dulu percaya pari kering sebagai artikel. BDS Movement itu ada gerakan boykot produk-produk yang sudah terafiliasi dan juga ketahuan ngebantu. Itu film 5 tahun gak adil, dia kapan boykotnya kapan, betul. Ya kan pembuatannya 5 tahun, betul juga. Bahkan film Walid pun masih ada aja yang gak setuju dan dibilang merugikan suatu daerah.
Merugikan suatu daerah dan merugikan suatu agama, ya nggak sih? Padahal mah ya fun-fun aja menurut gua. Kayak The Conjuring dan lain-lainnya aja gitu, film horor. Kalau boycott sponsor rugi apa brand? Jadi gini ya, kayak kita harus melihat bigger picture sih dari setiap masalah kayak gitu. Kalau misalnya pada akhirnya ada sponsor boycott yang emang masuk ke dalam film Jumbo, kita harus ngeliat dulu sesignifikan apa perannya gitu loh. Kalau misalnya perannya justru malah nge-support secara finansial gitu film tersebut, yang mana film yang mereka support itu nggak menampilkan dukungan kepada pihak yang kita boykot, menurut gue sih nggak masalah sih. Menurut gue ya, ini menurut gue, bisa salah bisa benar, tapi gue pun sendiri punya prinsip kalau misalnya ngomongin soal boykot memboykot untuk urusan film gitu ya. Gue selalu melihat tentang seberapa persen produk dalam boykot tersebut benar-benar berhubungan dengan pembuatan filmnya. Kayak misalnya rumah produksinya udah benar-benar boykotable, ya udah itu udah nggak ketolong. Tapi kalau misalnya pada akhirnya cuman beberapa artisnya doang gitu, terus itu ada artis-artis lain gitu yang justru malah ngedukung, ya gue bakal coba buat netral kayak gitu. Apakah ini sudah berlebihan? Akhir Adit bisa nyenyak nomor nonton. No! Di akhir hayatnya dia minta tolong ke Adit. Bukan ke Allah. Kena juga anjir. Damn. Nah ini baru dark jokes. Ini baru dark jokes. Lagian udah pada tua, ngapain sih masih nonton kartun? Fun fact, yang nabrak Densi itu Bejaro yang sudah muak dengan Dennis. Tolong ke Adit dibanding ke Tuhan. Berawal dari meme, semoga nggak diseriuskan menjadi sesuatu yang ini ya, sesuatu yang justru malah ngerugiin orang-orang yang berkaitan gitu ya. Ya dijadiin seru-seruan aja ya, kayak istilahnya Fizi gitu. Tergantung gimana pihak studio dalam respon sih. Menurut gue yang dilakuin sama Les Kopaku gitu ya, waktu Fizi dihujat gara-gara dia bilang ke Upin Ipin kalau misalnya nggak bisa masuk surga gara-gara nggak punya ayah ibu, itu lucu banget sih anjir. Dan orang langsung buatin meme kan. Gue juga buatin terkocaknya Fizi anjir. Terus direspon kalau misalkan ya buat klarifikasi terus minta maaf, anjing, itu lucu banget. Gue harap orang gak lupa kalau misalnya cuma bercandaan doang. Oke. Kalau misalnya ada orang yang nyerisin berarti tolol gak tahu konteksnya gimana. Ini apaan Subaru? Men, ada another Race Zero lagi ya? R1. Footage of Black Khan Yakub V hunting mystical creature in Siberia. What? Anjir, live streamnya ISO speed goblok. Gua sadar di detik ke 9 lagi anjir. Lagi-lagi speed jadi meme. Lanjut apa nih? Indonesia. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Polisi, kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Gak, kenyataannya gak mungkin sejahat ini anjir. Ya memang tai kalau misalnya pada akhirnya si pelakunya itu bisa main hukum gitu. Menggoblok tergantung siapa yang bayar anjir. Mahal-mahal pengacara men. Gak ngerti lagi gue gimana caranya hakim buat kerja kalau misalnya kayak gitu beneran bisa dilakuin. Wah, Hong Kong真係好事嚟喎。係咩？咁佢靚唔靚啊？佢梗係。You are more prettier than her.
Ya elah, susah banget ya. Padahal mah tinggal saset-saset gitu. Ah, kurang berpengalaman. Dede Syam nih sekarang udah dalam tahap dimana kalau misalnya butuh sesuatu teriak-teriak dulu sampai nangis-nangis dulu anjir. Ini yang namanya terrible tuh. Jadi banyak banget temen-temen gue gitu yang udah punya anak, yang anaknya udah umur 3-4 tahun selalu nge-spoilerin gue kalau misalkan Om doain aku besok buat sidang kompre, semoga lancar dan doa dari penuh juga. Amin Wak Dede, semoga lancar sidangnya guys, doain Wak Dede guys. Semoga lancar ya sidangnya ya. Teman-teman gue yang udah pada punya anak-anak gede pada nge-spoilerin gue untuk sabar-sabar gitu ya di Terrible 2 atau umur 2-3 tahun anak gitu, karena meskipun lu ngerasa kalau misalkan di umur sebelum 2 tahun tuh dia udah hyper banget, tunggu sampai umur 2-3 tahun katanya. Damn. Gue baru ngerasain, coba kemarin gue lagi makan ya, makan sop, tiba-tiba anak gue dateng nuangin air ke sopnya. Oke. Gue yang makan, gue paling nggak bisa sebenarnya kayak lagi makan tuh diganggu kayak gitu, gue langsung kayak astagfirullah. Kalau bukan anak udah gue gampar itu sudah ada. Gue langsung pergi tuh, soalnya gue takut emosi kan. Jadi gue mending diem dulu. Oke. Kalau misalnya lagi emosi diem, jangan berperilaku sesuatu gitu ya, jangan lakukan hal yang ceroboh gitu, karena nanti anak bakal ngerekam gitu segala tindakan lu waktu dia lagi kecil. Astagfirullahaladzim, kuat lah, kuat. Gue pun syok anjir, soalnya gue tuh kalau misal makan kan fokus gitu ya, kayak gue lagi nyantap sayurnya, gue bakal fokus ke sayurnya. Gue tuh posisinya lagi makan nasinya, jadi gue lagi ngelihat nasinya. Tiba-tiba anak gue kayak unexpected banget. Padahal gue bisa respon kayak gini gitu, cuman kayak gue kan lagi coba buat nikmatin makanan, tapi nggak apa-apa lah. Hey Momoy, every masterpiece has its masterpiece come. Hey, it's Kaseo man. Morenget with wife, oke. Waifunya Subaru. Terakhir, apa nih? Berita dari Kompas. Budi Ari sebut butuh 400 triliun untuk wujudkan 80.000 koperasi desa merah putih. Gas! Koperasi lagi. Let's go. Terus. Mantap. Jalankan, Pak. Jalankan ya, Pak. Lancar. Anyway, itu aja mungkin WKWK Kebomin pada kesempatan kayak ini. Thank you banget udah nonton dan juga nungguin gue sampai 1 jam ngaret. Maafin ya. Lu bisa maafin gue kan? Oke. Jadi itu aja mungkin ya gue, terima kasih banyak. Selamat malam, tidur nyenyak kalian semua. Kita ketemu lagi besok, kita bakal main game lain. Gue main Elden Ring, cuman kayaknya nanti dulu lah Elden Ring, kita ganti game lain dulu. Kita main game casual ya, besok siang ya. Terima kasih banyak. Hey, Manga Digere sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Sorry, sejak 2000 tahun yang lalu. What? Is this real? Makan siang review was cool. Tambah 2 torang gas. Wait, is that Jesus? Damn. Radio yes, it's just. Oke, intinya mungkin live streaming kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi nanti. So, hashtag us, go, let's go. Katarenai. Ninegai, anata no hitami shamato. Dare ni yonde nai akute.